Sudah ada belum ya? Sepertinya belum ada, Bu Bibi. Oke, coba digantikan dulu oleh Ais. Silahkan, Ais. Nambah di Kak Alia. Coba Kak Alia. Ayo Kak Alia. Siapkan. Kak Alia. Silahkan Solfa. Siap. 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 Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Siap membaca doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Rabbi Bismillah li sadri sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli nasrun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin Allahumma nawwir bi kitabika basari liqa bihi lisani wa shrah bihi ta'amil bihi jasadi bi haulika wa quwwatika innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hari keempat ini yaitu hari Kamis, kita akan kembali mereview pembelajaran kita. Untuk hari ini kita akan review pembelajaran matematika ya teman-teman. Silakan teman-teman untuk menyiapkan alat tulisnya, dicek kembali untuk catatannya apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian teman-teman nanti di akhir Bu Isti akan menjelaskan tentang jadwal pekan evaluasi ceria untuk pekan depan ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti silakan boleh screenshot ataupun mencatat. Baik, langsung saja untuk review pembelajaran hari ini akan disampaikan oleh Bu Asti. Kepada Bu Asti, dipersilakan Bu. Terima kasih Bu Isti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bu Asti terdengar jelas? Alhamdulillah. Baik teman-teman, hari ini kita akan review mata pelajaran matematika. Jadi, materi-materi dari awal semester 2 yang teman-teman mungkin sudah catat, itu akan direview kembali atau dibahas kembali. Dan apa saja yang akan keluar di PC nanti akan dibahas di review hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum Bu Asi mulai review pembelajaran matematika kali ini, Bu Asi ingatkan kembali teman-teman untuk mengaktifkan kamera dan menerapkan habit 5 yaitu say first to understand then to be understood. Ketika Bu Asi sedang menjelaskan, teman-teman memute
mikrofonnya. Dan Bu Asti minta teman-teman proaktif ketika Bu Asti melantunkan atau memberikan pertanyaan kepada teman-teman seperti itu. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa, Bu. Terima kasih teman-teman. Baik, Bu Asti share screen ya. Sudah terlihat? Sudah. Baik. Teman-teman, Bu Asti ingatkan kembali, teman-teman sudah sebelumnya pasti sudah memiliki catatan dari materi-materi matematika di semester 2 ini. Dan Bu Asti minta teman-teman menggarisbawahi atau dilingkari saja materi yang keluar di ketika PEC nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai review pembelajaran matematika kali ini. Review materi semester 2 di hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 di level 6 sekolah kreatif. Yang pertama itu teman-teman sudah belajar sebelum ke sini deh. Sebelumnya, teman-teman sudah belajar materi apa saja di semester 2 ini? Bangun ruang, bangun datar, keliling diagram, luas, diagram lingkaran, diagram batang, diagram tabel, modus, kemudian dan Kemudian satuan waktu, satuan ukuran, terus jadi materi, terima kasih teman-teman yang sudah proaktif menjawab. Jadi materi yang sudah pernah kita pelajari itu ada sifat-sifat bangun datar dan bangun ruang. Betul apa salah? betul. Ada keliling dan luas bangun datar. Lalu lanjut lagi ada luas dan volume bangun ruang, dilanjut lagi satuan ukuran, dan dilanjut lagi ada terakhir itu ada statistika atau pengolahan data. Dalam sifat-sifat bangun datar dan bangun ruang itu ada beberapa bangun datar dan bangun ruang, tapi di PEC nanti hanya ada 2 saja, dan 2 ini nanti kita jelaskan di review hari ini. Dan untuk yang lainnya itu kita bahas semua, hanya saja ketika PEC nanti yang keluar hanya beberapa dan akan Bu Asti sebutkan di kisi-kisi. Jadi teman-teman diminta untuk fokus belajar apa yang ada di kisi-kisi saja, seperti itu. Bisa dimengerti teman-teman? bisa. Kita lanjutkan. Yang pertama itu kita sudah belajar tentang sifat-sifat bangun ruang dan bangun datar. Dan yang keluar di PEC nanti, dicatat teman-teman, hanya bangun ruang tabung dan bangun ruang kubus saja. Waduh, potong ya? Apalah. Ada bangun ruang tabung dan kubus yang keluar nanti di PEC. Sifat-sifatnya untuk sifat bangun ruang tabung itu yang pertama, memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran. Yang kedua, memiliki sisi atas yang berbentuk lingkaran. Dan yang ketiga itu sifat tabung itu memiliki sisi selimut yang bentuknya lengkung. Itu harus teman-teman ingat sifat-sifat tabung. Yang kedua, ada bangun ruang kubus. Bangun ruang kubus itu sifatnya ada 3. Yang pertama, memiliki 6 sisi yang ukuran dan modelnya sama, memiliki 12 rusuk yang ukurannya sama. Selanjutnya. Dan memiliki 8 buah sudut yang sama besar. Terima kasih Nadifa sudah membantu Bu Asti membacakan. Ini sifat-sifat bangun ruang dari tabung dan kubus. Selanjutnya, itu ada keliling dan luas bangun datar. Untuk persegi,
rumus kelilingnya K sama dengan 4 kali sisi. Luasnya sisi kali sisi. Persegi panjang K sama dengan 2 kali P ditambah 2 kali L ditambah 2 kali P tambah L. Luasnya P kali L. Jajar genjang, kelilingnya, yang namanya keliling itu semuanya dijumlahkan ya teman-teman. Jadi semua dari sisi-sisinya itu dijumlahkan. A tambah B tambah C tambah D. Kecuali luas. Kalau luas itu berbeda-beda dari setiap bangun datarnya. Jadi luas itu, iya kan Adifa? Kayak apa tutup ya, ditutup apa sih, 2 kali P terus ditutup ditambah 2 kali L gitu kan. Iya Bu, iya. Nah nanti kan kita kerjain tuh kalau misalnya ada soal persegi panjang itu tutupnya boleh langsung dibuka atau harus ditutup dirunutin baru boleh dibuka tutupnya. Yang di dalam kurung dulu yang dikerjakan Solihah. Oh ya, oke. Habis yang di dalam kurung sudah dikerjakan, baru semuanya dijumlahkan seperti itu. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa. Oke, berarti 2 kali P, soalnya ini bahas keliru tadi membacanya. 2 kali P ditambah 2 kali L sama dengan atau rumusnya itu 2 kali P tambah L. Bisa 2 rumusnya itu ya, terserah mau pakai yang mana. Jadi yang di dalam kurung terlebih dahulu yang dikerjakan. Lalu selanjutnya jajar genjang tadi sudah, dan segitiga itu ada kelilingnya itu A tambah B tambah C. Kenapa cuman A, B, C doang? Karena dia cuman punya 3 sisi. Betul tidak teman-teman? Segitiga cuma... Iya, betul. Sip, terima kasih. Untuk luas segitiga itu setengah kali A kali T. Lalu selanjutnya ada belah ketupat. Belah ketupat kelilingnya itu A tambah B tambah C tambah D. Dan luasnya setengah kali D1 kali D2. Layang-layang sama kayak belah ketupat rumusnya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada soal tentang layang-layang, terus ada soal tentang belah ketupat, rumus luasnya dan kelilingnya itu sama. Kelilingnya A tambah B tambah C tambah D. Atau semua sisinya dijumlahkan. Dan untuk luasnya itu setengah kali D1 kali D2. Dua-duanya sama, setengah kali D1 kali D2. Dan untuk trapesium, kelilingnya A tambah B tambah C tambah D atau semua sisinya dijumlahkan. Dan luasnya A tambah B dibagi 2 kali T. Untuk lingkaran, kelilingnya 2 kali Pi kali R, luasnya L sama dengan Pi kali R pangkat 2 atau R kali R. Kalau Pi itu dipakai Pi-nya 22/7, gimana? Pi yang dipakai 22/7, kenapa bisa pakai 22/7? Kalau itu karena bilangannya kelipatan 7. betul. Kalau misalnya yang diketahuinya bilangannya itu kelipatan 7, berarti Pi-nya pakai yang 22/7. Kalau yang bukan kelipatan 7, berarti Pi-nya pakai yang berapa? 3,14. 3,14. 3,14. Ya, terima kasih Kak Raras dan Kak Nadifa. Baik, selanjutnya kita masuk ke luas dan volume bangun ruang. Boleh minta tolong siapa ya? Kak Radit, coba tolong bacakan luas dan volume dari kubus, balok, dan tabung saja. Kubus luasnya 6 kali sisi, volumenya sisi kali sisi. Kalau balok luasnya 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi kali lebar kali tinggi. Volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Kalau tabung luasnya 2 kali
apa tuh namanya lupa? Pi. Persegi, apa? Pi. Ya, pi kali rusuk kali dalam kurung rusuk tambah tinggi. Volumenya pi kali Jari-jari. ya jari-jari kali tinggi. Ya, terima kasih Soli. Sama. Nah, jadi kalau misalnya ada nih, dibalok dan ditabung, ada yang di dalam kurung, berarti teman-teman kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Di dalam kurungnya ada perkalian dan penjumlahan. Berarti teman-teman kerjakan yang perkalian dulu. Jadi P kali L dulu. Terus P kali T. Terus L kali T. Baru semuanya dijumlahkan. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa. Oke. Selanjutnya kerucut bola prisma 5 segitiga. Bos minta tolong Kak Owi. Tolong bacakan Solihah. Kerucut luasnya dalam kurung pi kali jari-jari tambah Selimut. selimut. Kalau volume 1/3 kali pi kali jari-jari kali tinggi. Bola 4 kali pi kali jari-jari apa namanya Bu? Angkat 2. Ya. Kalau yang volume 4/3 kali pi kali jari kubik per jari jari per kubik. Kalau prisma tinggi kali dalam kurung keliling alas tambah 2 kali luas dalam kurung 2 kali luas alas. Kalau volume luas alas kali tinggi 5 segitiga luas alas tambah L segitiga 1 tambah L segitiga 2 tambah L segitiga 3. Kalau volume 1/3 kali dalam kurung luas kali tinggi. Ya baik, terima kasih Solihah. Baik nih, di sini lihat di prisma ada dalam kurung keliling alas. Jadi teman-teman harus cari keliling alas dari prismanya dulu. Baru nanti bisa dijumlahkan semua. Tapi yang di dalam kurung 2 kali luas alas itu harus dihitung dulu. Seperti itu ya teman-teman. Ini materi dari luas dan volume bangun rumah. Ada yang mau ditanyakan keliling dan luas bangun datar serta luas dan volume bangun ruang? Enggak, Bu. Kita lanjut ke satuan ukuran. Satuan ukuran itu ada 5 yang kita pelajari, yaitu ada satuan panjang, satuan berat, satuan volume, satuan waktu, dan satuan kuantitas. Kalau satuan panjang itu contohnya satuannya apa ya Kak Fatih? Satuan panjang. Satuannya contohnya apa? Kilogram kah? Atau kilometer kah? Fatih? 6C? Iya, Bu. Fatih. Suara boleh jelas? Kedengaran. Oke. Nah, nih, di satuan panjang itu satuannya apa? Kilometer atau kilogram? Kilometer. Oke, kilometer terus apa lagi? Hektometer. Ya. Tangga konversinya. Coba lihat buku catatannya dibuka. Apa saja? Tangga konversinya. Dalam satuan panjang. Tangganya ada apa saja tadi kilometer yang di atas. Coba dibantu Kak Sasa. Dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter.
Oke, terima kasih Kak Sasa. Itu satuan panjang ya, teman-teman harus diingat. Terus di sini ada satuan berat. Coba satuan berat itu apa saja Kak Rizky? Di-unmute dulu. kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Oke, ada tambahan nggak kalau untuk satuan berat? 1 ton sama dengan 1000 kilogram. 1 ton sama dengan 10 kuintal. 1 kuintal sama dengan 100 gram. 1 kilogram sama dengan 10 on. 1 kilogram sama dengan 2 pon. 1 pon sama dengan 5 ons. 1 pon sama dengan 500 gram. Oke, terima kasih Kak Rizky, Kak Sasa, dan Kak Fatih. Sama. Kalau untuk satuan volume, coba Kak Ica, apa saja satuannya? Satuan volume, Bu. Iya, satuan volume. Satuan volume. Bentar, Bu. Lihat dulu catatan. Iya, tidak apa-apa mau. Bentar. Satuan volume. Silakan Kak Salman. Apa ya? Satuan volume. Dibuka buku catatannya Solehah. Halo, Bu. Halo, Bu. Satuan Yang lain mungkin Bu Asti. dibantu Kak Raihana Putri Ananda. Ya, Satuan Bu. volume. Kenapa, Bu? Satuan volume apa saja? Satuan volume. Iya. Kilometer kubik yang kayak gitu-gitu. Oh. Mau tangganya atau gimana maksudnya? Tangganya, Kak. Apa? Tangganya. Oh. Kilometer kubik, hektometer kubik, apa tuh dan dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik. Ada tambahan nggak kalau di satu? Kenapa, Bu? Ada tambahan nggak? Tambahan? Misal 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Oh. Coba bentar. Oh. 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Nah, 1 sentimeter kubik sama 1 sentimeter, 1 senti. Enggak, bukan. Saya betul yang itu doang. Nggak tahu, udah. Itu doang. Ada lagi nggak Kak Raras? Coba bantu Kak Raras. Apa saja tambahannya? Tadi satuan berat kan, Bu? Nah, satuan volume Solehah. Hah? Satuan volume. Oh, volume. Oh. Satuan volume 1 cc sama dengan 1 cc sama dengan 1 cm kubik. 1 m sama dengan 1 liter, 1 ml sama dengan 1 cm kubik. 1 liter sama dengan Oke, terima kasih Kak Raras, Kak Raihana, dan Kak Ika. Selanjutnya ada satuan waktu. Coba Kak Afifah 6A. Apa saja yang ada di satuan waktu? Tunggu bentar, Bu. Oke. Teman-teman, buku catatannya ada di sampingnya ya. Dibuka.
Langsung dipersiapkan teman-teman ya. Ketahuan nih, jadi pasti bisa tahu nih siapa yang ready to learn. Afifah, sudah ready? Satuan waktu. Coba dibantukan Naira. Ibu, Apa saja yang ada di satuan waktu? ini disebutin kayak sama dengan Iya, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 4 minggu, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 tahun sama dengan 369 hari, 1 tahun sama dengan 52 minggu, 1 tahun sama dengan 4 triwulan, 1 tahun sama dengan 3 caturwulan, 1 tahun sama dengan 2 semester, 1 triwulan sama dengan 3 bulan. cukup Solihah. Udah. Nah, coba dilanjut Kak Caca. Dilanjut. Kak Caca 6C. Caca. Teman-teman, suara Bu Asi terdengar jelas? Sangat jelas, Bu. Caca Solihah. Ca. Oh, Afifah katanya udah ketemu catatannya. Ayo silakan Afifah, dilanjutkan tadi. Tadi sampai caturwulan. Iya, Satu semester udah belum? Belum kan, Bu? belum. Silakan lanjut. 1 semester sama dengan 6 bulan, 1 tahun 12 bulan, 1 lustrum 5 tahun, 1 windu 8 tahun. Itu udah ya, 1 milenium 1000 tahun. Dilanjut terus. Yang waktu. 1 jam, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam 60 menit, 1 hari sama dengan 24. Oke, terima kasih Kak Naira dan Kak Afifah. Yang terakhir ada satuan kuantitas. Satuan kuantitas itu ada cuman berapa ya? 4 kalau nggak salah. Coba Bu Asti mau minta Kak Yasmin. Tolong bacakan apa saja yang ada di satuan kuantitas. 1 lusin sama dengan 12 buah, 1 gross sama dengan 144 buah, 1 gross sama dengan 12 lusin, 1 kodi sama dengan 20 buah, 1 rim sama dengan 500 lembar. Oke, terima kasih Solihah. Baik, itu di satuan ukuran. Berarti teman-teman sudah mencatatnya. Dan sekarang Bu Asti mau bahas satu persatu dari satuan ukuran tersebut. Yang pertama ada satuan panjang. Satuan panjang seperti yang tadi sudah dibacakan, itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap turun 1 dikali 10. Kalau naik berarti dibagi 10. Kalau misalnya kilometer persegi, itu berarti setiap turun dikalinya 100. Kalau naik dibagi 100. Kalau 2 kali turun, bukan dikali 200, tapi nolnya ditambah lagi 2. Itu kalau misalnya dia persegi, kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, dan lain-lainnya itu persegi. Tapi kalau misalnya kubik, itu turunnya 3. Dan kalau naiknya itu dibagi 3. Seperti itu satuan panjang. Selanjutnya ada satuan berat. Satuan berat itu kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Ini sama. Kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Ada tambahannya. 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram, 1 ton sama dengan 10 kuintal, 1 kuintal sama dengan 100 kilogram, 1 kilogram sama dengan 10 ons, 1 kilogram, silakan Kak Afifah, 1 kilogram sama dengan 2 pon, 1 pon sama dengan 5 ons, 1 pon sama dengan 500 gram, dan 1 ons sama dengan 100 gram. Itu tambahannya harus diingat-ingat teman-teman.
Dan selanjutnya ada satuan waktu. Satuan waktu seperti yang tadi sudah disebutkan juga, 1 minggu itu sama dengan 7 hari. 1 bulan 4 minggu, 1 bulan 30 hari, 1 tahun 365 hari, 1 tahun 52 minggu, 1 tahun 4 triwulan, 1 tahun 3 caturwulan, 1 tahun 2 semester, 1 triwulan 3 bulan, 1 caturwulan 4 bulan, 1 semester 6 bulan, 1 windu 8 tahun, 1 dasawarsa 10 tahun, 1 abad 100 tahun, 1 milenium 1000 tahun, dan 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 jam 3600 detik, 1 hari 24 jam. Kalau misalnya yang ditanyakannya, 2 bulan sama dengan berapa hari? Berarti 2 dikali 30. 4 tahun sama dengan berapa hari? 4 dikali 365. Bisa dimengerti, teman-teman? Bisa dimengerti? Bisa. Jadi, yang diketahuinya itu dikali dengan yang ada di sini. Yang sudah diketahui. Misal, kalau misalnya tahun ke minggu, berarti dikalinya 52. Kalau tahun ke caturwulan, berarti dikalinya 3. Seperti itu. Selanjutnya, ada satuan volume. Satuan volume itu kubik. Kalau naik berarti dibagi 10, kalau turun berarti dikali 10. Kalau dalam liternya, kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter, karena dia nggak ada persegi atau kubik. Jadi kalau misalnya kalau dia turun dikali 10 dan kalau dia naik dibagi 10. Ada tambahannya juga, 1 cc sama dengan 1 cm kubik. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Bu, gimana kalau misalnya mempertemukan antara yang kubik ke liter? Kilometer kubik ke liter. Bertemunya itu di liter dan desimeter kubik. Jadi kalau misalnya yang diketahuinya 1 meter kubik sama dengan berapa liter? Berarti meter kubik dirubah dulu ke desimeter. Baru dia sama dengan liter. Kalau misalnya ada contoh soal 2 dekameter kubik atau 2 dam kubik sama dengan titik desiliter DL. Berarti dari dam ini dirubah dulu ke DM. Dari DM udah kan, DM itu sama dengan L. Berarti turun lagi 1 ke DL. Sampai sini bisa dimengerti teman-teman? Iya, Bu. Oke, jadi pertemukan dulu ke liter dan desimeter kubik. Kalau misalnya dari liter, dia ketemuin dulu di liter. Kalau misalnya di kilometer kubik dan yang lainnya, dia pertemukan dulu di desimeter kubik. Baru dia bisa ketemu tuh, karena 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Selanjutnya, atau yang terakhir itu ada satuan kuantitas. Satuan kuantitas itu ada 1 lusin sama dengan 12 buah. 1 gross sama dengan 144 buah atau sama dengan 12 lusin. 1 kodi sama dengan 20 buah. 1 rim sama dengan 500 lembar. Lusin itu biasanya sering digunakan untuk menyatakan jumlah barang seperti gelas, piring, sendok, toples, dan lain sebagainya. Kalau rim biasanya digunakan untuk menyatakan jumlah lembaran pada kertas. Kalau gross biasanya digunakan untuk menyatakan jumlah alat tulis seperti buku, pensil, dan lain sebagainya. Kalau kodi, satuan kodi biasanya dipergunakan untuk menyatakan jumlah dari barang-barang tekstil seperti kain, celana, baju, dan lain sebagainya. Sampai sini satuan ukuran ada yang mau ditanyakan teman-teman?
Tidak ada. Tidak ada. Berarti? Ya. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke statistika. Yang keluar itu hanya min, median, dan modus saja untuk di statistika. Yang pertama kita akan membahas tentang menentukan rata-rata hitung atau min. Min adalah nilai rata-rata dari jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Rumusnya itu rata-rata atau min sama dengan jumlah seluruh nilai data, jadi semuanya dijumlah dulu, baru dibagi banyak data. Kita lihat contohnya. Contoh soal jarak rumah ke sekolah 500 itu sebanyak 2 siswa, 1000 meter itu sebanyak 5 siswa, 1500 meter sama dengan sebanyak 4 siswa, 2000 meter sebanyak 2 siswa, 2500 meter sebanyak 2 siswa. Jadi teman-teman jangan tuliskan 500 tambah 1000 tambah 100 1500 tambah 2000 tambah 2500. Itu salah. Karena lihat teman-teman ada banyaknya itu ada berapa siswa. Jadi 2 kali 500 atau 500 kali 2, 1000 kali 5, 1500 kali 4, 2000 kali 2, 2500 kali 2. Jadi semuanya itu dijumlah dulu, dikalikan dulu, semua baru bisa dijumlahkan. 2 kali 500 itu 1000, 5 kali 1000, 5000, 4 kali 1500, 6000. 2 kali 2000, 4000. 2 kali 2500 itu 5000. Baru dibagi. Sorry ini shape-nya nggak ke bawah ya. Pembagiannya. Dibagi dengan banyaknya siswa. 2 tambah 5 tambah 4 tambah 2 tambah 2. Itu 15. Sama dengan 21.000 dibagi 15 sama dengan 1.400. Itu cara menentukan rata-rata. Bisa dimengerti teman-teman? Oke, kita lanjut ke modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul. Pada tabel, modus data adalah nilai data yang memiliki frekuensi paling banyak. Frekuensi itu yang kayak banyak siswa. Ada 2, 5, 4, 2 itu namanya frekuensi. Terus kalau pada diagram batang, modus adalah nilai data yang memiliki batang tertinggi tentunya. Modus suatu data bisa lebih dari 1, jadi nggak cuma 1. Kalau misalnya yang frekuensinya atau batangnya yang tinggi itu ada 2, itu bisa dijadikan modus tanpa harus dibagi 2. Lihat contohnya. Jarak rumah ke sekolah, lihat frekuensinya di banyak siswa itu namanya frekuensi. Di banyak siswa yang paling banyak itu ada 5 siswa. 5 siswa itu jaraknya 1000. Berarti modus di tabel itu adalah 1000 meter. Sebanyak 5 siswa itu modus. Modus itu paling mudah, cara menentukan modus itu paling mudah. Kita lihat yang paling banyak aja jumlahnya. Itu yang dinamakan modus. Lihat kalau misalnya ada di diagram batang. Modus dari data tersebut terdapat pada tahun, lihat yang batangnya paling tinggi. Ada di tahun 2013 dan di tahun 2015. Itu berarti modusnya. Meskipun dia ada 2, tetap ditulis dua-duanya. Sampai sini modus bisa dimengerti teman-teman? Bisa. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, yaitu ada menentukan nilai tengah atau median. Median adalah nilai tengah dari data yang tersusun urut. Nilai tengah dari data yang tersusun urut. Jadi disusun dulu, diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar datanya. Cara menentukan median, yang pertama, urutkan nilai dari yang terkecil ke terbesar.
Yang kedua, coret dari ujung depan dan ujung belakang bersamaan sampai tersisa nilai tengahnya. Jadi coret depan, coret belakang satu. Coret depan, coret belakang. Coret lagi, sampai ketemu nilai tengahnya. Terus, yang ketiga, jika terdapat dua nilai mediannya, maka nilai mediannya dijumlah lalu dibagi dua. Kita lihat contohnya. Perhatikan dua nilai ulangan matematika dari siswa berikut. Ada 80, 50, 50, 50, 60, 80, 60, 70, 60, 60, 60, 90, 80, 80, 70, 60. Median dari nilai ulangan matematika tersebut adalah, jadi teman-teman urutkan dulu. Ini kenapa enggak? Enggak apa-apa ya. Jadi teman-teman urutkan dari data di atas, nggak bisa teman-teman langsung coret. Tapi teman-teman urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Paling kecil itu 50, paling besar itu 90. Berarti urutkan 50-nya ada berapa nih? Ditulis 60, lanjut lagi 70, lanjut lagi 80, lanjut lagi 90. Kalau sudah diurutkan, dicek lagi benar gak jumlahnya ada sama gak sama yang ada di soal. Kalau sudah sama, baru teman-teman coret depan, belakang. Depan, belakang, sampai ketemu nilai tengahnya. Di sini nilai tengahnya 2. Berarti jadi median dari data tersebut adalah 60 ditambah 60. Dibagi 2. Karena dia ada 2 nilai tengahnya. Kalau ada 1 nggak usah dibagi lagi. Kalau ada dua dibagi 2. Median itu bisa koma-komaan ya teman-teman. Nggak cuman bulat hasilnya, tapi koma-komaan juga bisa. Itu disebut median. Sampai sini median bisa dimengerti teman-teman? Bisa. Oke. Nah, sekarang silakan dicatat. Ini kisi-kisi untuk SS boleh? ya, boleh. PSS tapi nanti dicatat ya, dibuka. Oke. Nih, kisi-kisinya yang pertama sifat-sifat bangun ruang. Hanya bangun ruang tabung dan kubus saja. Yang kedua, itu ada keliling dan luas bangun datar. Hanya lingkaran, persegi panjang, segitiga, layang-layang, dan belah ketupat. Layang-layang dan belah ketupat itu rumusnya sama. Jadi teman-teman cukup satu aja rumusnya lah. Jadi lingkaran, persegi panjang, segitiga, layang-layang, dan belah ketupat. Teman-teman harus pahami dan ingat-ingat rumusnya. Nanti dimasukkan ke yang diketahui dari soalnya. Dan untuk luas dan volume bangun ruang, itu ada balok, kerucut, dan bola yang keluar. Dan selanjutnya, di satuan ukuran, enggak semua keluar. Hanya satuan panjang, satuan berat, dan satuan waktu. Yang harus teman-teman pelajari itu yang di satuan berat itu yang 1 ton sama dengan berapa, sekian sama dengan berapa itu ya. Karena itu yang keluar. Terus ada statistika atau pengolahan data, min, median, dan modus yang keluar. Diagram-diagram tidak keluar karena boleh dilihat, teman-teman itu sudah bisa mengerti bagaimana membuat diagram batang, bagaimana cara membuat diagram tabel, dan diagram lingkaran. Jadi hanya ini yang keluar di PEC nanti, silakan dicatat. Yang sudah selesai mencatat, kasih reaction good dong.
C. Fatih. Oke, Mayada. Oke, Afifah. Oke, Najwa, sudah coy. Rara, Raihana, Caca, Once, Nadira, Rayana, Kuina, Nadifa, Raihana, Radit, Hanan, Demara, Naefa Fadlan, Zahra, Sula, Nisa Nam'a, Nisa Namce, Radipka, Yasmin. Oke, baik teman-teman. Tifa, sip, Sasa, siap. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait PEC nanti? Terkait materi sudah kita pelajari? Enggak. Enggak ada. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada, bahas cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Baik, terima kasih teman-teman atas atensi atau perhatiannya dan sinergi serta sudah menerapkan habit 5 dan habit 1. Buat kembalikan lagi ke Bu Isti, silakan Bu Isti. Baik, terima kasih banyak Bu Asti. Selanjutnya, Bu Isti akan menjelaskan tentang jadwal Pekan Evaluasi Ceria. Kakak Fatih bisa tolong di-share screen untuk jadwalnya. Oke. Oke. Baik teman-teman, untuk level 6 jadwal PEC semester 2. Di hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, jam pertama yaitu Bahasa Indonesia, pukul 9.30 sampai 10.30. Kemudian kita ada jeda 10 menit, bisa istirahat dulu, snack time dulu. Dilanjutkan ke pelajaran matematika, pukul 10.40 sampai 11.40. Hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, mata pelajaran pertama yang akan diujikan adalah IPS, pukul 9.30 sampai 10.30. Mata pelajaran kedua yaitu PKN, pukul 10.40 sampai 11.40. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, mata pelajaran yang akan diujikan pertama adalah Pendidikan Agama Islam atau PAI pada pukul 9.30 sampai 10.30. Nah, untuk di hari Rabu ini diperhatikan jamnya teman-teman karena bahasa Inggris ya, kita ujiannya pukul 13.00 sampai 14.00. Dari jam 1 sampai dengan jam 2 siang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 ujiannya hanya satu yaitu IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, pukul 9.30 sampai 10.30. Ketentuannya, yang pertama, seragam sesuai dengan jadwal pembelajaran. Berarti kalau hari Senin menggunakan baju putih merah beserta rompi. Untuk yang akhwat kerudungnya putih ya. Kemudian hari Kamis ya tanggal 11 Maret itu libur Isra Miraj tanggal merah. Yang ketiga, pelaksanaan ujian via Zoom meeting. Keempat, siswa berada di waiting room 10 menit sebelum dimulai ujian. Kelima, jika ada kendala atau tidak dapat hadir,
saat ujian, harap konfirmasi kepada wali kelasnya masing-masing. Nah, sama seperti tahun lalu teman-teman ya, jadi untuk link ujiannya akan diberikan pada chat room. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Jelas ya? Ya. Istikan agar tidak terlewat, teman-teman setel alarm. Ingat bahwa 10 menit sebelum dimulai ujian, teman-teman sudah berada di waiting room. Kemudian pengumuman yang kedua adalah besok deadline pengumpulan PEC PJOK. Terima kasih teman-teman yang sudah mengumpulkan, yang sudah mengirimkan baik wali kelas ataupun ke Google Classroom. Jadi besok adalah deadline pengumpulan PEC PJOK. Itu saja dari Bu Isti. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Sudah ada, Bu. Ada. Bu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oh ya, Bu Isti. Bu Isti. Suara saya terdengar jelas. Jelas, Bu. Oh ya, pemberitahuan untuk kelas 6B. Jadi setelah baca doa nanti, teman-teman jangan leave meeting ya, karena kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Inggris. Oke. Hanya kelas 6B, 6A dan 6C silahkan boleh leave meeting. Jadi 6B tidak leave meeting karena kita akan ada pelajaran selanjutnya yaitu bahasa Inggris. Bisa dimengerti teman-teman 6B? Bisa. Ya. Baik, silahkan Bu Isti. Terima kasih. Maaf Bu, untuk review matematika mau di-convert terlebih dahulu. Kenapa Bu? Suara Bu Isti itu? Karena akan di-convert terlebih dahulu, jadi Zoom meeting-nya harus di-end meeting dulu Bu Asti, baru teman-teman masuk kembali. Oh. Nah, jadi biar di-convert terlebih dahulu yang matematika lanjut lagi ke bahasa Inggris. Ya, Pak. Baik. Jadi nanti ini di end meeting dulu ya Bu. Baru nanti teman-teman masuk lagi ya teman-teman. Masuknya pas kapan? Masuknya sekarang juga habis end, terus teman-teman nanti masuk lagi. Nanti langsung Bu Isti buka. Baik, langsung saja. Terus sudah menunggu, kita sudah membaca hamdalah, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. End meeting ya. Bye. Terima kasih. Kasih Bu. Assalamualaikum. Dah. Bye.